Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kadang menemukan di jamaah itu bingung ya, dalam keadaan bingung menentukan, mengamalkan kapan waktunya jamaah itu berdiri atau menyusun shafnya ketika iqamah atau iqamat dikumandangkan. Ini kita akan bacakan kitab Fathul Bari ya, syarah daripada Sahih Al-Bukhari. An Abdullah bin Abi Qatadah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni. Dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, apabila iqamah untuk salat telah dikumandangkan, maka janganlah kalian berdiri hingga kalian melihatku. Penjelasan terhadap hadis ini ya, ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Al-Bukhari menyebutkan judul bab dalam bentuk pertanyaan. Memang dalam bentuk pertanyaan ini, kapan manusia berdiri apabila melihat imam pada waktu qomat dikumandangkan. Nah, itu memang judulnya dalam bentuk pertanyaan yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari. Karena sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, janganlah kalian berdiri, adalah larangan untuk berdiri, sedangkan sabda hingga kalian melihatku menunjukkan dibolehkannya berdiri saat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini bersifat mutlak tanpa dibatasi lafaz-lafaz iqamah. Tidak dibatasi, mutlak sifatnya, tidak dibatasi. Oleh karena itu para ulama salaf, para ulama kemudian berbeda pendapat dalam hal ini, sebagaimana yang akan kita jelaskan. Hatta tarawni, itu tadi teks hadisnya begitu ya, hingga kalian melihatku, yaitu apabila aku telah keluar dari rumah, kata Rasulullah SAW. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas oleh Abdur Razzaq dalam riwayatnya dari Ma'mar dari Yahya, sebagaimana dikutip oleh Imam Muslim. Dalam riwayat Ibnu Hibban melalui jalur Abdur Razzaq disebutkan, hatta tarawni kharajtu ilaikum, hingga kalian melihatku keluar kepada kalian. Namun demikian masih saja ada lafaz yang tidak disebutkan atau mahdzuf, yaitu kalimat maka hendaklah kalian berdiri. Itu kata para ulama ya. Imam Malik mengatakan dalam kitabnya Al-Muwatta, kata Imam Malik, saya belum mendengar batasan tertentu kapan manusia harus berdiri saat iqamah dikumandangkan. Hanya saja menurut saya hal itu sesuai dengan kemampuan manusia, karena di antara mereka ada yang cekatan dan ada pula yang lamban. Ulama lain mengatakan, apabila imam bersama mereka dalam masjid, maka hendaknya mereka tidak berdiri sampai iqamat selesai. Diriwayatkan dari Anas bahwa beliau biasa berdiri ketika muadzin mengucapkan qad qamatis shalah, sungguh salat akan segera ditegakkan. Riwayat ini dinukil oleh Ibnu Munzir dan yang lainnya. Demikian pula diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur melalui Abu Ishaq dari murid-murid Abdullah. Sedangkan dari Sa'id bin Musayyab, dia mengatakan, apabila muadzin telah mengucapkan dalam iqamatnya Allahu Akbar,
maka hendaknya jamaah yang hadir berdiri langsung berdiri. Apabila ia mengucapkan hayya 'alas shalah, maka hendaknya jamaah itu meratakan saf-saf mereka. Jika dia mengucapkan la ilaha illallah, imam pun bersiap-siap untuk memulai salat, yaitu mengucapkan takbiratul ihram. Adapun dari Abu Hanifah dinukil pendapat bahwa mereka berdiri pada ucapan hayya 'alal falah. Apabila sampai pada ucapan qad qamatis shalah, maka imam pun bersiap-siap untuk melaksanakan salat pada posisi di mihrab. Siap-siap untuk takbiratul ihram. Posisi standby pada tempat imam akan melaksanakan salat, akan berdiri ya. Sedangkan apabila imam tidak berada dalam masjid, maka jumhur ulama mengatakan bahwa makmum tidak berdiri hingga melihat imam datang. Adapun mereka yang telah kami sebutkan pendapatnya dengan terperinci, itu menyalahi pendapat jumhur. Artinya ada perbedaan di sini ya. Namun hadis dalam bab ini membantah pendapat mereka. Dalam hadis terdapat keterangan yang membolehkan iqamah saat imam masih berada di rumahnya, sedang syarat sang imam mendengar, dengan syarat sang imam mendengarnya dan memberi izin sebelumnya. Saya ulangi ya. Dalam hadis terdapat keterangan yang membolehkan qomat atau iqamah saat imam masih berada di rumahnya, dengan syarat imam tersebut mendengar iqamat dan memberi izin sebelumnya. Imam Al-Qurtubi berkata, makna lahiriah hadis menyatakan bahwa qomat untuk sholat dilakukan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya. Hal ini bertentangan dengan hadis Jabir bin Samurah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasannya Bilal tidak melakukan qomat hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya. Tetapi kedua riwayat ini dapat dikompromikan bahwa Bilal senantiasa mengawasi kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya. Ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, dia segera melakukan qomat sebelum sebagian besar jamaah melihat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka, para jamaah itu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun berdiri sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdiri di tempatnya, melainkan sof mereka telah rapi. Ya. Saya, maksudnya penulis kitab Fathul Bari ini, Ibnu Hajar, mengatakan pernyataan ini didukung oleh riwayat Abdul Razzaq dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, bahwasannya ketika muadzin mengucapkan dalam qomatnya Allahu Akbar, maka mereka pun berdiri untuk sholat, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendatangi tempatnya, melainkan sof mereka telah rapi. Adapun hadis Abu Hurairah yang akan disebutkan, ketika qomat untuk sholat dikumandangkan, maka mereka meratakan sof. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya. Sedangkan riwayat ini dalam kitab Al-Mustakhraj Abu Nuaim disebutkan jamaah membuat sof mereka, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam keluar kepada kami. Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim, qomat untuk sholat telah dilakukan, maka kami berdiri dan meratakan sof sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar kepada kami. Lalu beliau datang dan berdiri di tempatnya,
di tempat pengimaman. Begitu riwayatnya dalam riwayat Imam Muslim. Demikian pula dengan riwayat yang dinukil dari Abu Hurairah dalam riwayat Abu Dawud, bahwasannya qomat salat dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka manusia mengambil posisi masing-masing sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Hadis-hadis tersebut dapat dikompromikan dengan hadis Abu Qatadah bahwa yang demikian apabila terjadi untuk menjelaskan hal itu maka diperbolehkan. Adapun perbuatan mereka seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah menjadi pemicu keluarnya larangan yang tertera dalam hadis Abu Qatadah, di mana mereka biasa berdiri sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang perbuatan tersebut karena mungkin saja beliau Shallallahu Alaihi Wasallam disibukkan oleh sesuatu sehingga menjadikan beliau agak terlambat keluar, dan ini akan menyusahkan mereka karena menunggu. Lalu hal ini tidak dapat dibantah dengan hadis Anas yang disebutkan, yang akan disebutkan, di mana dikatakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri lama di tempatnya karena menunggu sebagian orang yang sedang menyelesaikan urusannya. Hal itu karena adanya kemungkinan bahwa yang demikian ini sangat sedikit, atau beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya untuk menjelaskan bahwa hal itu diperbolehkan. Jadi dengan keterangan yang sudah jelas dan nyata banyak tadi itu, kita sudah tidak perlu bingung lagi, karena tinggal disesuaikan dengan keadaan jamaahnya itu bagaimana ya. Kalau memang imamnya sudah ada di situ, ya tinggal diamalkan sesuai dengan penjelasan yang telah dijelaskan tadi itu. Jadi tak perlu kita bingung, apalagi sampai berbantah-bantahan tentang pengamalan tentang kapan waktunya berdiri setelah dibacakan keterangan dalam kitab Fathul Bari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.